Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di hari Minggu sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Victoriana Desmatrusia Resdawati. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah Minggu hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di antara bangsa-bangsa, aku
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong berkati hamba yang akan menyampaikan, dan berkati juga setiap orang percaya yang hadir bersama dengan keluarga ataupun hadir seorang diri di tiap rumah tangga masing-masing. Mampukan kami ya Bapa untuk memahami kebenaran firman Tuhan, lalu mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Bapa bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 7 ayat 7 hingga yang ke-13. Keluaran 7 ayat 7 hingga yang ke-13 yang menyatakan, Adapun Musa dengan 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu,
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaan menariknya, kenapa bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir? Padahal kalau kita mengingat kisah Yusuf anak Yakub, leluhur bangsa Israel, si Yusuf ini pernah menjadi orang besar di Mesir. Bahkan Yusuf juga sangat berjasa. Karena melalui Yusuflah, kemudian bangsa Mesir, orang-orang Mesir terbebas dari bencana kelaparan. Tetapi kenapa kemudian justru orang Israel menjadi budak di tanah Mesir? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita temukan jawabannya di pasal 1 ayat yang ke-8. Ternyata ini diawali karena munculnya seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf, juga jasa-jasa Yusuf. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kita temukan di pasal 1 ayat 11, 13, 16, dan 22. Ternyata karena pertumbuhan demografi orang-orang Israel yang sangat melonjak tinggi, ini dipandang oleh raja baru itu menjadi ancaman bagi orang Mesir. Maka kemudian melihat situasi ini dan dari dua alasan ini, bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu, kitab Keluaran ini kalau kita baca secara keseluruhan berisi tentang proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan. Yang di dalamnya kita akan menemukan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib Allah, mujizat-mujizat Allah yang menyertai orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat dulu runtutan rencana pembebasan Allah atas bangsa Israel. Dari pasal 1 kita menemukan dimulai dari kelahiran Musa. Ia selamat ketika Firaun memerintahkan kepada seluruh orang-orang Mesir, bahkan termasuk para bidan, untuk membunuh setiap bayi-bayi orang Ibrani. Di sana Musa lolos dan selamat dari peristiwa tersebut. Lalu kemudian di pasal 4 kita menemukan di bacaan hari Rabu kemarin, Musa diutus Allah untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah pembebasan bangsa Israel. Lalu selanjutnya di pasal 5, Musa dan Harun menghadap Firaun dan ia ditolak. Ini kali pertama Musa dan Harun menghadap ke Firaun. Lalu di pasal 6, peneguhan dan pengutusan Musa dan Harun untuk menjadi alat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagian bacaan kita saat ini di hari Minggu sesudah Paskah ini menceritakan pertemuan kali kedua antara Musa, Harun, dan Firaun. Bapak Ibu, kalau kita mengingat, dan saya harap Bapak Ibu sudah membaca dari pasal yang sebelumnya, kita temukan di pasal 4 ayat 21 dan pasal 7 ayat 3. Di sana dituliskan tentang pernyataan Tuhan yang menarik. Perhatikan pasal 4 ayat 21b. Tuhan mengatakan, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu di pasal 7 ayat 3, Tuhan kembali mengulang perkataannya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan sengaja membuat hati Firaun menjadi keras, dengan tujuan supaya kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Allah, diperlihatkan di hadapan orang Israel dan juga orang Mesir. Kuasa Tuhan ini dinyatakan lewat banyaknya tanda-tanda mujizat sebagai cara Allah untuk menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari perhatikan bagian bacaan kita. Saya bagi dalam dua catatan penting. Yang pertama, perhatikan ayat 8 dan 10 sampai yang ke-10. Kita menemukan di sana ada skenario yang Tuhan buat sekaligus strategi untuk dikerjakan oleh Musa dan Harun. Kalau di ayat 9 kita menemukan
ada pernyataan dari Tuhan. Karena Tuhan tahu Firaun pasti menginginkan tanda ajaib, maka Tuhan menyampaikan kepada Harun dan Musa, kalau Firaun minta mujizat, maka ambil tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan berubah menjadi ular. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam tradisi Mesir kuno, soal sihir, soal hal-hal magis ini bukan hal yang asing. Justru hal-hal yang berbau mistis ini menjadi pertunjukan dalam tradisi Mesir kuno. Maka dari itu Tuhan tahu pasti Firaun meminta tanda untuk melihat apa yang dibawa oleh Musa dan Harun benarkah memiliki kuasa. Dan ini terkonfirmasi di ayat yang ke-10. Ternyata memang benar Firaun meminta tanda mujizat dan Musa berbuat persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-12. Ayat 11 dan 12 ini ada yang menarik. Kita bisa bayangkan, barangkali saat itu sedang terjadi situasi panas di pelataran istana Firaun karena kedatangan Musa dan Harun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-11, kita menemukan situasi panas apa yang sedang terjadi. Hanya karena untuk menghadapi Musa dan Harun yang berbekal satu tongkat yang diberikan Allah, Firaun mengerahkan seluruh orang berilmu dan ahli-ahli sihir di tanah Mesir untuk melawan Musa dan Harun. Makanya saya bilang menarik, perkara melawan dua orang ini yang berbekal satu tongkat saja, Firaun repot-repot mengerahkan seluruh orang berilmu dan juga seluruh ahli-ahli sihir di tanah Mesir untuk menghadapi Musa dan Harun. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-12, dikatakan juga masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Masing-masing dari orang berilmu tadi melemparkan tongkatnya seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Maka dugaan cukup kuat, tongkat untuk melawan tongkat Musa dan Harun itu lebih dari satu, karena yang datang lebih dari satu. Nah Bapak Ibu, dari dua alasan ini, maka kita bisa menyimpulkan, sebenarnya Firaun sudah mulai gentar dengan kedatangan Musa dan Harun beserta kuasa yang menyertai kedua orang ini. Ini jelas ketika Firaun mengerahkan banyak orang, mengerahkan banyak tongkat untuk menandingi kuasa yang dimiliki dan menyertai Musa dan juga Harun. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ayat 12b, kita menemukan kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Banyak ahli sihir dan orang berilmu, tetapi di hadapan Allah mereka tidak ada apa-apanya. Kuasa Allah menelan setiap kuasa-kuasa sihir, setiap kuasa-kuasa di dunia ini yang tidak sepadan dengan Allah. Maka kita menemukan catatan penting di bagian yang kedua ini. Yang pertama, kehebatan Tuhan tidak bisa diukur oleh nalar manusia. Hal ini pun mau memberikan pemahaman kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya menyatakan kuasanya kepada orang banyak. Dengan kata lain Bapak Ibu, sehebat apapun kuasa di luar sana yang seakan-akan luar biasa dan hebat, tetapi kuasa itu tidak akan mampu menandingi kedahsyatan kuasa Allah. Kita temukan di ayat yang ke-12 jawabannya. Tongkat Harun menelan habis tongkat mereka. Kedahsyatan yang mereka anggap sangat luar biasa ketika bisa menjadikan tongkat mereka menjadi ular sama seperti tongkat Harun dan Musa, tetapi pada akhirnya Tuhan mempermalukan mereka. Tongkat kebanggaan mereka dimakan habis oleh tongkat kepunyaan Harun dan Musa, sebab kuasa Allah yang dahsyat menyertai Musa dan Harun. Nah Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu bagaimana firman Tuhan ini mau kita bawa dalam kehidupan kita hari lepas hari secara khusus. Di masa-masa situasi menghadapi wabah virus corona yang mengharuskan Bapak Ibu dan saya berada di rumah dan tidak keluar.
Bapak Ibu, hal yang pertama, Tuhan tidak pernah salah ketika Ia menetapkan setiap orang yang dipilihnya. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak mencari dan menetapkan orang yang siap pakai. Tetapi sebaliknya, Tuhan tahu orang itu bisa dipakai olehnya. Ini juga yang terjadi kepada Musa. Kalau kita mengingat di bacaan hari Rabu ibadah keluarga kemarin di pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Kita menemukan kisah menarik juga di sana. Musa menolak panggilan Tuhan dengan alasan tidak pandai bicara dan banyak kekurangan-kekurangan lainnya yang ia sampaikan kepada Allah. Tetapi dari hal itu kita mau menemukan hal yang menarik juga. Ketika Tuhan memilih Musa untuk menjadi alatnya membebaskan orang Israel, Tuhan tidak melihat Musa itu dari sisi kemampuannya. Tetapi Tuhan melihat bahwa Musa bisa dipakai oleh Allah. Maka catatan pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah pilih. Ketika Tuhan memanggil, Ia tidak mencari seseorang yang memiliki nilai rata-rata di atas dalam pandangan manusia. Melainkan kuasa Tuhanlah yang akan menyempurnakan alatnya untuk pekerjaan kemuliaannya. Maka hal yang sama mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya sekalian. Tuhan juga menetapkan Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang diselamatkan olehnya. Maka sudah pasti kuasa dari Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Maka dari itu, mari tidak menyia-nyiakan kuasa yang Tuhan berikan. Mari tidak menyia-nyiakan karya penebusan Allah. Tetapi di kondisi apapun, mari tetap berikan yang terbaik. Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi justru Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap kehidupan kita di saat kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pertanyaan menariknya, bagaimana mau menjadi alat Tuhan dalam kondisi sulit, secara khusus di kondisi yang terjadi saat ini? Bapak Ibu, Musa dan Harun diberikan Tuhan tongkat untuk memberikan penguatan kepada mereka, memberikan tanda kepada mereka bahwa kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Maka demikian pula Bapak Ibu dan saya, kita diberikan tongkat oleh Allah untuk kemudian kita gunakan bersaksi untuk kemuliaan nama Kristus. Maka bagaimana caranya berkarya mempergunakan tongkat Allah ini di kondisi sulit yang sedang kita hadapi saat ini? Kita tidak bisa keluar, tidak bisa bertemu secara langsung dengan orang yang kita kasihi karena kondisi sakit yang mereka alami, karena berbagai aturan yang sedang dibuat untuk keamanan kita bersama. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ada satu tongkat yang tidak memandang jarak. Ada satu tongkat yang bisa kita pegang dan kita gunakan untuk terus berkarya demi kemuliaan Allah, yaitu berdoa. Mari manfaatkan situasi ini, bersatu hati dengan keluarga, tikam lutut, berdoa lipat tangan kepada Allah. Sebut nama-nama orang yang kita kasihi, sebut keluarga kita, sebut orang-orang yang barangkali tidak kita kenal. Doakan mereka. Kiranya doa yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita serukan kepada Allah, menjadi berkat. Tiap-tiap orang dipulihkan, dan kita pun boleh senantiasa menyatakan kuasa Allah lewat cara berdoa yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini khusus kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul. Kepada mereka yang mengalami kesendirian, kepada mereka yang sedang diisolasi karena sakit penyakit, kepada mereka yang sedang mengalami persoalan ekonomi, ataupun krisis sosial, ataupun tengah mengalami pergumulan juga penderitaan lainnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kondisi ini memang tidak mudah. Orang yang sehat saja mengatakan tidak mudah, apalagi yang sakit. Tetapi mari Bapak Ibu, di kondisi apapun, sesulit apapun itu, Bapak Ibu dan saya mau diingatkan, mari bertahan.
Kita mengimani situasi ini pasti selesai. Kita mengimani pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang senantiasa memohon berseru kepadanya. Maka mari kiranya Bapak, Ibu, dan saya yang sedang mengalami persoalan-persoalan juga penderitaan, tetaplah bertahan. Tetaplah sabar, memohon kesabaran dari Allah, supaya Bapak, Ibu, dan saya di kondisi sulit yang sedang kita alami, kita tetap mampu merasakan sukacita. Kita tetap mampu bersuka cita. Sebab pemazmur bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka dari itu, mari tetap mencari sukacita di hadapan Allah. Kiranya sukacita yang kita alami, yang berasal dari Allah, tidak akan mungkin merebut setiap kondisi yang kita sebut penderitaan. Tetapi sukacita tadi senantiasa mengalir, memenuhi setiap kehidupan kita, kendati tengah mengalami situasi sulit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini yang penting. Memang benar, kondisi sedang tidak mudah kita alami saat ini. Tetapi mari yakini dan percaya dengan imanmu, bahwa Tuhanku dan Tuhanmu punya kuasa yang lebih besar daripada sakit penyakit ataupun pergumulan yang sedang kita alami. Karena itu, mari tidak salah datang, tetapi datanglah kepada Allah. Sampaikan pergumulanmu, sampaikan keluhanmu. Tuhan, aku tidak mampu. Tolong aku Tuhan, berikan aku kekuatan dan kesabaran. Juga mampukan aku untuk bertahan di tiap kondisi yang sedang kualami saat ini. Karena kita yakin kuasa Tuhan akan membuat kita menjadi seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana hasil akhir dari setiap pergumulan yang sedang kita alami. Barangkali kita mengalami putus asa. Barangkali kita sulit untuk menerawang kira-kira hari depan apa yang akan terjadi kepadaku. Tetapi saat ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tongkat Tuhan diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Maka mari gunakan tongkat itu. Mari berkarya menjadi saksi Allah dalam kondisi yang tidak mudah sedang kita hadapi. Bukan kesulitan yang menjadi hambatan kita, tetapi dengan iman kita mau menyatakan bahwa di kondisi sulit, aku yakin Tuhan pasti merangkul dan menguatkan kehidupanku. Karena barangkali juga Bapak Ibu, di kemudian hari, sesuatu yang kita sebut pergumulan, sesuatu yang kita sebut penderitaan, di kemudian hari, barangkali menjadi alat Tuhan melalui kita untuk menguatkan orang-orang di luar sana, untuk menguatkan orang-orang banyak. Karena itu mari bergumul bersama dengan Tuhan, mari karyakan tongkat yang Tuhan berikan. Mari nyatakan kuasa Allah, kendati pun ruangan membuat kita berjarak, kendati pun situasi membuat kita berjarak, tetapi kiranya bersukacita menyatakan diri untuk bersaksi demi kemuliaan Allah tidak menghalangi kehidupan kita masing-masing. Mari bergumul bersama dengan Tuhan. Mari nikmati pengalaman iman bersama Tuhan. Dan lihat di hasil akhirnya, diriku dan dirimu akan keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam Kristus Yesus, di hari Minggu ini, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami datang berkumpul memuliakan Tuhan, memuji nama-Mu yang agung, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka terpujilah Engkau ya Bapa di sorga yang empunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang sudah menguatkan iman percaya kami. Mampukan kami ya Bapa, untuk menjadi pribadi yang siap pakai, menyatakan kehendak Tuhan lewat kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Bapa, untuk menyatakan kuasa Tuhan lewat berbagai hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kemudian kami teruskan kepada sesama kami, bahkan boleh menjadi berkat lewat perkataan juga tutur kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini bersama dengan keluarga-keluarga terkasih di rumah mereka masing-masing, kami datang bersatu hati mendoakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan kami, para pemimpin dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Tuhan juga tolong berkati secara khusus untuk tim medis yang berjerih lelah, yang Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, memulihkan setiap orang yang dalam keadaan sakit secara khusus ya Bapa, di masa-masa wabah virus corona saat ini. Tuhan tolong berkati mereka, orang-orang yang Tuhan tetapkan dan Tuhan pilih untuk menjadi alat-Mu menyatakan damai sejahtera. Berkati para pemerintah, berkati aparat keamanan, berkati tim medis, dokter, perawat, relawan, dan setiap orang yang bekerja di balik layar untuk memberikan yang terbaik, memberikan pemulihan, memberikan segala sesuatu supaya keadaan baik masyarakat bahkan dunia ini boleh kembali seperti semula. Tuhan kuatkan mereka, sehatkan mereka, anugerahkan roh hikmat-Mu supaya tiap-tiap mereka dimampukan untuk menjadi berkat Allah di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini secara khusus, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan tolong berkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan tolong berkati para presbiter, pendeta, penatua dan diaken, para pengurus dan pelayan pelkat, setiap komisi dan unit misioner. Kami alat-alat Tuhan yang juga menjadi garda terdepan dalam persekutuan tubuh Kristus. Maka Tuhan tolong berkati para pelayan-Mu. Kondisi tidak mudah pun sedang kami hadapi saat ini ya Bapa. Tetapi hikmat Tuhan memampukan kami untuk terus berdiri menyatakan kebenaran firman Tuhan lewat teknologi, lewat berbagai cara yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap kami. Maka Tuhan tolong kiranya kondisi sulit ini tidak menghalangi kami untuk terus semangat mengobarkan pelayanan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga tolong berkati GPIB, Jemaat Immanuel Depok, berkati para pelayan-Mu juga yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Kiranya gereja ini pun boleh senantiasa membuka diri untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini, menjadi berkat-Mu di kehidupan orang banyak. Berkati pendeta Ivon bersama dengan keluarga,
berkati Pendeta Yohanes Niko dan keluarga, berkati seluruh pelayan Tuhan, baik mereka secara pribadi, juga dalam kehidupan keseharian dan keluarga mereka. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, ketika kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Maka saat ini juga ya Bapa, kami berdoa menyatukan hati kami, menyebut tiap-tiap orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun terpuruk karena kondisi yang sedang terjadi. Ya Bapa, Engkau mengetahui setiap hal yang sedang kami gumuli. Maka Tuhan tolong sendengkan telinga kudus-Mu untuk mendengar seruan hati kami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang diisolasi. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul karena kondisi ekonomi, ataupun hal-hal lainnya yang sedang kami alami yang membuat kami menderita. Kami mengadu kepada orang yang tepat, yaitu Engkau ya Bapa di sorga. Maka Tuhan tolong anugerahkan kami roh hikmat-Mu, tambah-tambahkan roh sukacita juga kesabaran, supaya tiap-tiap kami dimampukan untuk menjadi berkat Tuhan kendati kondisi sedang tidak baik. Mampukan kami untuk terus melihat hal positif. Kami percaya di balik penderitaan, di balik pergumulan, Tuhan pasti menyatakan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Maka Tuhan tolong pulihkan mereka yang sakit. Semangatkan mereka yang berduka, hibur mereka yang mengalami keterpurukan. Kami juga menyerahkan ya Bapa, tiap-tiap jemaat-Mu yang juga menyerahkan kehidupan mereka bersama dengan keluarga masing-masing. Kami bersyukur waktu yang baik Tuhan berikan, sehingga beberapa minggu ini kami boleh berkumpul bersama, saling memperbaiki relasi keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong pulihkan kehidupan kami secara khusus dalam kehidupan keluarga. Kiranya relasi ini bukan hanya baik di antara sesama kami, di antara sesama orang tua, bahkan keluarga lainnya, tetapi kiranya kebersamaan kami yang terjalin saat ini, kami pun bersatu hati untuk memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Maka Tuhan tolong berkati tiap-tiap keluarga. Kiranya para orang tua boleh Tuhan pakai untuk mengajak setiap rumah tangga mereka semakin dekat dengan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan para pelayan-Mu yang sudah memberi diri, menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan pakai di ibadah hari Minggu ini. Tuhan berkati para presbiter bertugas, berkati juga tim multimedia dan sound system yang juga menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk memberikan yang terbaik demi pelayanan Tuhan. Kiranya kami senantiasa Tuhan pakai di tiap-tiap kondisi kehidupan kami, supaya nama Tuhanlah yang senantiasa kami muliakan seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami serahkan setiap rencana-rencana kami. Di rumah sekalipun kami percaya, Tuhan tetap berperkara, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini ungkapan syukur kami ya Bapa. Memasuki pekan yang baru, kami mohon Tuhan turut campur tangan, supaya di pekan yang baru ini, kiranya tiap-tiap kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ini syukur kami, ini permohonan kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita memberikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang kita berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sebelum memberi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 433, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Aku Suka Membagi. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Mari muliakan Allah. Kidung Jemaat 340, bait pertama dan kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Pahlawan Sari
Jemaat, mari arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.